Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Opa Oma, Saudara-saudari seiman dalam Kristus yang mengikuti ibadah secara online dari tiap-tiap rumah tangga. Kita bersyukur untuk hari Minggu yang kudus ini, karena kasih Tuhan kita semua disatukan dalam ibadah saat ini. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dengan penuh ucapan syukur. Kita menghampiri hadirat Tuhan sambil kita menyanyi dari PKJ nomor 13 baitnya yang pertama, kita masuk rumahnya. Ibadah kaum lansia dan disabilitas saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, nats pembimbing dalam ibadah saat ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita menyambut nats pembimbing dengan kembali kita memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 33 bait 1 dan bait 5. Suaramu kudengar. Mari kita persiapkan hati kita untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan,
Kami berserah dan mengucap syukur, sebab pertolongan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Dari waktu ke waktu, kami sungguh merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Secara khusus di hari Minggu yang kudus, Tuhan berkenan untuk kami ada duduk bersama-sama untuk kembali mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Minggu. Tolonglah kami ya Tuhan, firman yang hendak kami baca dan kami renungkan ini. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan menolong kami, memberkati kami, sehingga setiap pemberitaan firman yang kami dengar, yang kami baca, kami memahaminya dengan baik. Dalam nama Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan dalam ibadah Minggu saat ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Di bawah perikop pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, dan tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka. Dan oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam ibadah pagi ini. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar, dan setiap hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Papa, Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, damai sejahtera Allah menyertai kita semua.
Kekasih Tuhan, di minggu pagi hari ini kita kembali belajar firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Dan tema yang ditentukan bagi kita adalah kebangkitan yang membaharui pengharapan. Kekasih Tuhan, setiap orang tentu punya harapan yang baik untuk hidupnya. Tidak ada orang yang memiliki harapan yang buruk terjadi dalam kehidupan. Hidup orang percaya adalah hidup dalam sebuah pengharapan. Pengharapan di dalam Yesus. Setiap orang tua, setiap anak-anak muda tentu punya sebuah harapan. Setiap orang tua punya harapan supaya keluarganya utuh. Keluarganya hidup dalam cinta kasih. Kehidupan anak-anaknya baik. Mereka terpelihara. Mereka punya hidup yang tercukupi. Dan anak-anak muda juga punya harapan dalam hidup. Mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Punya masa depan yang baik. Mereka juga punya pasangan hidup yang baik. Keadaan mereka pun juga baik-baik saja. Ini menjadi sebuah harapan. Harapan yang selalu muncul dalam kehidupan manusia. Kekasih Tuhan, jika demikian, ini yang menjadi sebuah harapan dari setiap orang. Maka tidak terlepas bagi tiap orang percaya. Kita juga punya harapan yang tentunya harapan itu kita bawa di dalam tangan Tuhan Yesus. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pengharapan seperti sesuatu yang diharapkan, keinginan agar menjadi sebuah kenyataan, dan mendapatkan orang yang diharapkan dan juga yang dipercaya. Berharap kepada manusia, berharap kepada kekayaan, kepada jabatan, kepada kedudukan dan sebagainya, atau berharap kepada dunia, semuanya itu akan mengecewakan. Tetapi jikalau pengharapan ini kita taruh di dalam Kristus yang bangkit, ini menjadi sau yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Untuk itu, kekasih-kekasih Tuhan, kita semua belajar dari firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan Yesus, Dia sangat senang kepada orang-orang yang selalu menaruh harapannya kepada Kristus. Dan kembali kita diingatkan sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini lebih jauh tentang tema di minggu ini. Sekali lagi, kebangkitan yang membaharui pengharapan. Tema ini hendak menegaskan bahwa harapan hidup orang percaya ini penting sekali. Penting untuk diperbaharui oleh Kristus yang bangkit. Pembaharuan oleh Kristus yang bangkit ini akan memampukan kita untuk bertahan, bahkan untuk menang atas berbagai-bagai pencobaan dunia. Opa, oma, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, surat ini ditulis oleh Petrus dan dikirim kepada orang-orang Kristen di Asia Kecil yang pada saat itu mereka mengalami sebuah penganiayaan yang serius. Petrus adalah salah satu murid yang pernah menyangkal Yesus. Tetapi setelah perjumpaannya dengan Yesus, Yesus mengajak dia untuk kembali ambil komitmen. Komitmen terhadap panggilannya sebagai murid dari Yesus. Dan melalui percakapan antara Petrus dan Yesus, dia membangkitkan kembali atau menggugah kembali hati Petrus yang pernah menyangkal Yesus untuk menjadi murid yang selalu dan setia menggembalakan domba-dombanya. Yesus tidak ingin murid-murid yang setelah mengalami peristiwa ketakutan dalam hal kematian Yesus, dan pada peristiwa kebangkitan, Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-murid. Tujuannya supaya Yesus menguatkan kembali iman para murid yang sementara itu ada dalam keadaan ketakutan.
Kekasih Tuhan, saat jemaat di Asia Kecil mereka mengalami penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Di sini tentu Petrus dia tampil. Dia menasihati mereka agar tetap tabah dalam menjalani penderitaan. Penganiayaan dapat saja menyebabkan penyangkalan iman, seperti yang pernah Petrus lakukan pada saat Yesus hendak disalibkan. Dengan penderitaan yang terjadi, dengan penganiayaan yang terjadi, dengan kehidupan yang tidak enak dihadapi oleh orang-orang percaya, tentu ini akan merujuk pada sebuah iman yang kuat atau tidak. Tapi hari ini kita bersyukur, Papa Mama dan kekasih Tuhan. Ada satu hal penting yang Petrus ajarkan dan ingatkan. Supaya ketika setiap orang percaya yang mengalami penganiayaan karena percaya kepada Kristus, bahwa mereka akan harus tetap kuat, tetap tabah, tetap menjalani kehidupannya karena Yesus menjanjikan keselamatan kepada mereka. Terhadap jemaat yang menderita, Petrus dia memberi nasihat dan juga kembali meminta mereka untuk bergembira dalam penderitaan. Kekasih Tuhan, kalau ini yang diminta Petrus, bergembira pada saat mengalami penderitaan. Ini sesuatu nasihat yang tidak mudah. Ketika Petrus menyampaikan nasihat ini, pasti dia mendapatkan perlawanan. Bagaimana? Kita mengalami penderitaan, kita mengalami penganiayaan, lalu kita diminta untuk bergembira, kita diminta untuk bersorak-sorai, kita diminta untuk hidup dalam kebahagiaan. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah yang disampaikan oleh Petrus, dan tentu tidak mudah juga diterima oleh jemaat pada waktu itu. Tetapi untuk bergembira saat ada dalam penderitaan, penganiayaan, dipenjara, dibakar hidup-hidup, atau dipenggal kepalanya, terlihat dalam nasihat Petrus hari ini. Dan tentu kalau kita mau lihat dengan akal manusia, ini merupakan sebuah nasihat yang tidak masuk akal. Petrus dia berani untuk memberikan nasihat seperti ini karena dia sendiri pernah mengalami penganiayaan. Tetapi dalam pengalaman membuktikan bahwa ketika dia mengalami penganiayaan, ia senantiasa ada dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Karena sekali lagi sukacita itu bukan datang dari kuat dan hebatnya Petrus, tetapi datang dari Tuhan. Dengan kuasa Tuhan, Petrus dimampukan untuk tetap mengalami kebahagiaan, tetap mengalami ketenangan, sekalipun dia ada dalam penderitaan. Itu sebabnya dalam ayat 4 dalam bacaan ini Petrus memberi nasihat supaya jemaat tetap bergembira. Opo Oma dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam bahasa Yunani untuk kata gembira ini adalah agaliao, yang berarti melompat banyak. Ya, orang yang bergembira ini harus sambil melompat-lompat. Itu berarti bahwa dia tidak hanya sekedar bergembira. Dia tidak hanya sekedar menunjukkan perkataannya bahwa saya sementara bergembira. Tidak. Tetapi dia bergembira dengan sungguh-sungguh. Dia bergembira dengan menunjukkan bahwa betul-betul dia punya pengharapan kepada sesuatu, bahwa dia akan mendapatkan sebuah keselamatan. Meskipun saat itu dia ada dalam sebuah penderitaan. Kualitas kegembiraan seperti ini tidak dapat dihalangi oleh siapapun dan apapun. Orang yang mengalami kegembiraan secara dalam, secara baik, secara intim dengan Tuhan, dia tidak dapat dihalangi oleh apapun dan siapapun. Oleh karena itu, Petrus dia hendak meyakinkan jemaat bahwa penderitaan dan aniaya yang mereka alami karena kepercayaan kepada Kristus yang bangkit itu tidak boleh mengambil sukacita dalam kehidupan mereka. Mereka harus tetap bergembira. Bergembira yang dalam arti bahasa Yunani yaitu agaliao.
Bergembira berarti banyak melompat. Kekasih Tuhan yang diberkati senantiasa, Petrus hendak kembali menasihati setiap jemaat untuk mereka tidak kalah. Mereka tetap percaya, mereka tidak murtad. Mereka tetap teguh imannya kepada Kristus yang bangkit. Mereka harus terus bersuka cita. Mereka harus terus bergembira secara benar-benar, secara sungguh-sungguh. Karena mereka merespon peristiwa Paskah atau peristiwa kebangkitan itu dalam kehidupan mereka. Guna meyakinkan jemaat akan prinsip kegembiraan itu, Petrus dia mengawali bagian perikop ini dengan memuji Allah di ayatnya yang ketiga. Tuhan layak kita puji. Tidak boleh apapun yang boleh merintangi, termasuk penganiayaan ataupun termasuk penderitaan. Apapun yang kita alami, walaupun kita menderita, ada dalam penganiayaan, tetapi sukacita kita, kegembiraan kita, hidup dalam Tuhan itu tidak boleh terlepas. Ya. Kita ingat firman Tuhan dalam ibadah Paskah, ketika Yesus dalam penampakan Yesus itu, Yesus memberikan salam damai sejahtera kepada setiap murid-muridnya. Damai sejahtera itu menenangkan hati mereka yang sementara itu ada dalam ketakutan, ada dalam gundah gulana. Damai sejahtera itu kembali membuat mereka semangat untuk melayani, menjadi saksi orang-orang percaya di tiap-tiap hidup mereka. Kekasih Tuhan, di dalam dan oleh karena karya keselamatan Allah, ini menjadi sebuah anugerah. Anugerah yang begitu besar dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kemampuan untuk bergembira dan memuji Allah hanya dimungkinkan oleh iman, pengharapan, dan kasih. 3 hal inilah yang akan membuat kita untuk bisa bergembira dan bisa memuji nama Tuhan. Dan kebangkitan Kristus ini adalah fondasi atau dasar dari semua yang kita percaya kepada Tuhan. Jemaat yang menderita harus tetap memiliki pengharapan. Sebab kebangkitan bukan hanya tentang Yesus yang hidup, tetapi oleh karena kemurahan Allah, kita pun akan menjadi hidup. Harapan orang percaya harus tetap hidup di dalam situasi apapun. Pengharapan memberi kekuatan bukan hanya untuk bertahan dalam penderitaan, tetapi juga untuk mampu mengalahkan penganiayaan ataupun rasa yang sakit dalam hidup. Iman yang lahir dari kebangkitan Yesus tentu berkaitan dengan beberapa hal yang kita belajar hari ini. Dan bagaimana kita terapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Yang pertama, oleh iman maka kita akan menerima hal-hal yang kekal yang tidak dapat binasa, di ayatnya yang keempat. Tidak ada penganiayaan yang dapat merebut sukacita dari kita. Karena apa? Karena keselamatan itu telah tersedia bagi kita. Kemenangan itu telah kita nikmati. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi orang percaya untuk mereka tidak beriman kepada Kristus yang telah memberikan damai sejahtera dan keselamatan. Kalau kita bicara untuk hal ini, Papa Mama dan saudara-saudara, ini tentu berkaitan dengan kehidupan kita. Opa Oma, saudara-saudari kaum disabilitas bergumul dengan pergumulan yang sungguh berat. Opa Oma di usia yang lanjut tentu mengalami berbagai macam penderitaan. Tubuh yang mulai sakit, tidak sehat, tidak kuat seperti dulu lagi. Kaum disabilitas yang punya keterbatasan fisik, tidak hidup sebagai manusia normal lainnya, punya keterbatasan untuk beraktivitas. Tentu ini mendatangkan tidak ada damai sejahtera dan juga
mendatangkan kesedihan dan penderitaan dalam hidup. Tetapi sekali lagi, mari kita melihat poin yang pertama ini. Kalau kita percaya akan peristiwa kemenangan Kristus dalam peristiwa Paskah yang telah menyelamatkan kita, maka tidak perlu kita sedih. Tidak perlu kita khawatir. Dalam iman kepada Kristus, kita semua mendapatkan bagian untuk kita alami damai sejahtera. Walaupun dalam keadaan fisik yang tidak sempurna, keadaan tubuh yang tidak sehat, usia lanjut yang kadang-kadang membuat tidak kuat, tapi percaya bahwa kasih Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan terus menyertai dan memberkati. Hal yang kedua, kebangkitan Kristus melahirkan iman untuk meyakini pemeliharaan Allah dalam segala situasi. Ayatnya yang kelima. Kekasih Tuhan, kalau ini menjadi sebuah pengharapan yang begitu baik, bahwa dengan peristiwa kebangkitan Kristus atau peristiwa Paskah ini melahirkan sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menyertai. Oleh karena itu penderitaan ini bukanlah tanda ketidakhadiran Allah, dan juga bukan berarti Allah meninggalkan kita. Seperti kata orang bijak bilang, mendung bukan berarti tidak ada matahari. Ya. Karena itu mari kita yakini, mari kita percaya dengan peristiwa kebangkitan Kristus membawa kita untuk belajar mengimani Kristus yang menang, bahwa di balik penderitaan yang kita alami hari ini, di balik keadaan fisik yang lemah, di balik keterbatasan kehidupan kita yang tidak sempurna ini, kita akan mengalami yang namanya hidup yang kekal bersama dengan Allah. Karena Allah tidak pernah tinggalkan kita untuk mengalami penderitaan. Allah selalu pegang kendali dalam hidup. Hal yang ketiga, hal yang terakhir, Allah dapat mengubah penderitaan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Opa, oma, dan saudara-saudaraku yang terkasih, penderitaan menjadi alat pemurnian iman. Penderitaan bagaikan bara api yang membuang karat yang melekat pada iman, sehingga iman kita semakin murni. Tuhan juga dapat memakai penderitaan ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan bagi jiwa kita. Jadi ini saya kira sangat penting sekali untuk kita berefleksi. Allah dapat mengubah penderitaan, Allah dapat mengubah pergumulan yang berat, Allah dapat mengubah sakit penyakit, Allah dapat mengubah sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita dan hidup kita. Allah dapat mengubah orang yang memandang kita dengan sebelah mata atau menganggap kita tidak sempurna. Allah mengubah itu semua menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ada banyak hal yang sudah menjadi bukti bagaimana Allah memberi sesuatu yang berguna dan yang bermanfaat kepada mereka yang tidak pernah dilihat. Opa, oma, dan kekasih Tuhan, opa, oma, dan saudara-saudara kaum disabilitas, tentu kita merasakan hal itu. Walaupun kita merasa bahwa hal ini atau saat ini saya tidak dapat membuat apa-apa, tetapi Tuhan, Dia mampu untuk mengubah rasa itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Walaupun dari keterbatasan fisik ataupun dalam kondisi kesehatan, kondisi fisik yang mulai semakin hari semakin lemah. Lewat peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus, ini menjadi sebuah bukti dari kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan. Allah sungguh mengasihi kita, bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan sebuah tindakan. Tindakan penyelamatan Allah dikerjakan dengan menurunkan putranya bagi kita manusia yang berdosa. Penganiayaan dan kesusahan hidup yang sedang kita alami hari ini tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak mengasihi Tuhan. Penderitaan yang kita alami hari ini, keadaan hidup yang kita alami hari ini,
Biarlah itu jangan menjadi alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan, dan tidak mengasihi Tuhan. Jangan itu menjadi sebuah alasan. Percayalah kekasih Tuhan bahwa ini adalah tanda kemurnian kasih Allah kepada kita dalam diri Yesus Kristus yang telah mengerjakan karya agung bagi manusia melalui karya keselamatan bagi kita. Mari kita berefleksi, senantiasa kita bersyukur karena Tuhan dengan caranya boleh memakai kita, menguatkan iman kita untuk terus percaya kepadanya. Firman Tuhan pagi hari ini memberkati opa oma, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Amin. Kekasih Tuhan, kita merespon renungan firman Tuhan dengan kita ada dalam pujian Kaulah Harapanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami belajar bahwa walaupun kami ada dalam penderitaan, ada dalam sakit dan penyakit, ada dalam kelemahan fisik oleh karena faktor usia, walaupun kondisi kami tidak baik-baik saja sebagai kaum disabilitas, tetapi jikalau kami punya pengharapan di dalam Kristus Tuhan, maka kami akan peroleh damai sejahtera dan sukacita. Walaupun dunia merenggut apa yang menjadi milik kami untuk kami bersukacita kepadamu Tuhan, tetapi jikalau Tuhan senantiasa ada dan menolong kami, maka kami akan mengalami kegembiraan yang sejati. Firman Tuhan pada saat ini mengajak kami untuk berpaut pada iman, pengharapan, dan kasih. Sebab 3 hal ini adalah dasar kehidupan kami sebagai orang Kristen. Ya Allah, ya Tuhan kami, memberkati dan menolong semua jemaat Tuhan di Gemit Peniel Manutapen, dalam keadaan susah maupun senang, suka maupun duka, sehat maupun sakit, teristimewa bagi opa oma, kaum lansia, yang oleh karena faktor usia, mereka lemah, mereka menderita, mereka tidak mampu melangkahkan kaki untuk ada bersama-sama dengan seluruh jemaat dalam ibadah minggu. Begitupun juga dengan kaum disabilitas. Oleh karena keterbatasan fisik, mereka sulit untuk ada bersama-sama dalam ibadah di dalam rumah Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, melalui media ini,
pemberitaan firman diberitakan dan disampaikan kepada mereka. Biarlah mereka terus juga mengalami damai sejahtera dari Tuhan, sebab mereka punya dasar iman, pengharapan, dan kasih yang ada dalam kehidupan mereka. Memberkati kehidupan para orang tua di usia yang semakin hari semakin lanjut. Beri kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan bersama dengan keluarga, anak-anak, cucu, menantu. Biarlah mereka boleh hidup dalam sukacita, tidak hanya sekedar sukacita, tetapi sukacita atau bergembira yang melompat, yang sungguh-sungguh terjadi oleh karena Tuhan memelihara mereka. Begitupun juga dengan saudara-saudara kami kaum disabilitas. Biarlah mereka dengan keterbatasan fisik yang mereka alami, mereka terus bersaksi bagi Tuhan, bagi setiap orang, bahwa Tuhan baik bagi mereka, sehingga dapat memberikan begitu banyak keselamatan, kelimpahan, hingga mereka merasakan kegembiraan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan. Di hari Minggu ini, mereka tidak bersama-sama dengan kami beribadah, oleh karena mereka dalam keadaan sakit, ketika mereka dirawat di rumah sakit ataupun di rumah-rumah tangga. Tuhan melihat kehidupan mereka. Tuhan melihat juga pengharapan mereka. Sembuhkanlah mereka ya Bapa. Dengan kasih-Mu biarlah Tuhan boleh menumpangkan tangan-Mu, memberkati dan menyembuhkan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit. Mereka yang ada dalam peristiwa duka cita, kehilangan orang-orang terkasih. Tuhan Yesus hibur mereka, beri damai sejahtera, supaya mereka tidak kehilangan sukacita oleh karena kematian atau kehilangan orang yang dicintai. Semuanya ini kami pertaruhkan ke tangan kasih-Mu ya Tuhan. Memberkati kehidupan kami dari waktu ke waktu. Pelayanan ibadah online yang terus berlanjut setiap hari Minggu. Terima kasih Tuhan memberkati tim multimedia sebagai media untuk menyampaikan firman Tuhan. Semua yang ikut terlibat di dalam tim Kantoria, begitupun juga dengan organis, UPP, lansia dan disabilitas. Semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan kasih-Mu. Talenta yang ada pada mereka, karunia yang ada pada mereka. Biarlah mereka terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan memberikan persembahan-persembahan yang kudus. Semuanya ini Tuhan kami naikkan dengan penuh syukur. Memberkati seluruh orang tua, para lansia dan kaum disabilitas di Jemaat Peniel Manutapen, di rayon 1 sampai dengan rayon 27. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman, pengharapan, dan kasih yang ada pada kami tetap kuat, tetap kami taruhkan dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dengan senantiasa kami mengarahkan hati kami kepadamu dan menerima berkat daripada Tuhan. Anugerah keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, senantiasa memberkati kehidupan kami, menolong dan memberi damai sejahtera bagi kami, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Ibadah minggu saat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera Allah menyertai kita.